Sepakat bahwa semua harus bersatu secara utuh. Kementerian Pekerjaan Umum dan Jasa Marga mendatangi sejumlah fasilitas umum yang dirusak orang tak dikenal saat unjuk rasa beberapa waktu lalu. Ya, berikutnya pemirsa, sejumlah tokoh agama menyerukan perdamaian bagi Indonesia. Para tokoh agama mendukung pemerintahan Presiden Prabowo untuk menjaga keutuhan NKRI. Sejumlah tokoh agama mendatangi Istana Kepresidenan, diantaranya Ketua PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI Pendeta Jaki Manuputi, dan Hindu Dharma Indonesia Majen TNI Purnawirawan Wisnu Bawa. Para tokoh agama ini secara khusus menyerukan perdamaian di tengah dinamika sosial politik bangsa yang terjadi di sejumlah daerah. Ketua PBNU Gus Yahya menegaskan bahwa pihaknya siap berkontribusi untuk menciptakan suasana yang lebih tenang dan menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Sementara itu Ketua Umum PGI Pendeta Jaki Manuputi mendorong adanya evaluasi soal pajak yang memberatkan rakyat, korupsi hingga perilaku pejabat yang sering pamer di media sosial. Kami semua bersepakat bahwa semua harus bersatu secara utuh untuk berjuang bersama, mengatasi tantangan-tantangan yang ada bersama, dan terus-menerus memohon pertolongan Tuhan. Semoga semua ikhtiar yang dilakukan oleh bangsa ini mendapatkan perlindungan dan kekuatan. Dan tentu saja kami akan terus mengingatkan kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk terus memegang teguh apa yang menjadi cita-cita dan janji-janji komitmennya. Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, kami bicara tentang korupsi, kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elit, flexing dan lain-lain. Kami bicara tentang kenaikan tunjangan DPR ya dan lain-lain ya, karena ada Ibu Ketua DPR juga di situ, dan itu ditanggapi oleh Presiden termasuk oleh Ibu Ketua DPR untuk betul-betul mengelola itu ke depan. Dan Presiden berjanji misalnya untuk undang-undang perampasan aset dia akan sungguh-sungguh mengerjakan dan memperjuangkan itu bersama Dewan. Pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum bekerja sama dengan Jasa Marga dan Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki sejumlah fasilitas umum yang dirusak oleh sekelompok orang tak dikenal dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Proses perbaikan puluhan fasilitas umum akan dilakukan secepatnya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Jasa Marga mendatangi sejumlah fasilitas umum yang dirusak orang tak dikenal saat unjuk rasa beberapa waktu lalu. Fasilitas umum yang mengalami kerusakan parah menjadi perhatian serius seperti di halte bus Transjakarta Senayan Bank DKI dan gerbang tol Pejompongan. Selain di kedua lokasi ini, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyampaikan jika sejumlah fasilitas umum yang mengalami kerusakan cukup parah tersebar di beberapa wilayah Jakarta. Kementerian PU siap mengalokasikan anggaran untuk perbaikan fasilitas umum yang rusak. Kabinet Paripurna itu diperintahkan oleh Pak Presiden melalui Pak Seskap untuk segera membantu rehabilitasi seluruh aset bangunan negara yang rusak, ringan, berat, dan sedang. Dan beliau instruksikan terkhususan di Jakarta, karena Jakarta kan masih menjadi ibu kota negara dan semua mata memandangnya ke Jakarta. Target dari perbaikan ini dipastikan rampung tanggal 7 hingga 10 September mendatang. Seluruh gerbang tol otomatis atau GTO yang melayani pembayaran jalan tol secara elektronik sudah siap digunakan dalam sepekan ke depan. Selain 7 gerbang tol, sebanyak 22 halte bus Transjakarta juga dirusak dengan 6 diantaranya dibakar. Dari Jakarta, Den Helmi, Tim Liputan, IDX Channel. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa pemerintah akan selalu melindungi dan membela hak-hak keadilannya.
Dalam kunjungannya menjenguk masyarakat dan anggota Polri, korban aksi unjuk rasa di Rumah Sakit Bayangkara Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta, Presiden kembali menyampaikan keprihatinan atas tindakan anarkis yang terjadi di sejumlah daerah. Menurut Presiden, aksi anarki justru dapat merugikan masyarakat luas. Secara khusus, Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh program pemerintah diarahkan untuk membela rakyat kecil. Komitmen kuatnya selalu mengedepankan program-program untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Presiden dengan nada tegas siap menghadapi mafia yang bisa merongsong kesejahteraan masyarakat serta memberantas korupsi tanpa kompromi. Pemerintah kita berjuang keras untuk membela rakyat kecil. Pemerintah saya, semua program saya untuk membela rakyat kecil. Saya kumpulkan semua pengusaha besar, saya katakan kamu sudah besar, kau kerja. Dan kalau kau kerja dengan baik, kau penting. Berarti kau menciptakan lapangan kerja. Saya harus urus yang paling lemah, yang paling miskin. Ya, PT Jasa Marga Persero Tbk akan mengucurkan anggaran mandiri sekitar 80 miliar rupiah untuk memperbaiki gerbang tol yang rusak akibat aksi demo dan bentrok dengan polisi. Ya, perbaikan tersebut juga dilakukan termasuk untuk 7 gerbang tol yang dibakar. Direktur Utama Jasa Marga Rifan Ahmad Purwantono memastikan upaya perbaikan sudah masuk ke dalam perencanaan keuangan. Hal yang terpenting menurutnya adalah pelayanan masyarakat bisa dilakukan secara lebih cepat. Rifan juga mengaku tantangan utama dari perbaikan gerbang tol adalah keberadaan server yang rusak atau diambil massa. Untuk itu perbaikan server akan menjadi fokus agar gerbang tol dapat segera difungsionalkan. Rifan menarget pada 10 September nanti seluruh gerbang tol yang terkena dampak ringan sampai terbakar tersebut bisa kembali fungsional. Semoga tanggal 7 ya, kita sudah siapkan tanggal 7 ini seluruh gerbang tol dengan GTO-nya sudah berfungsi. Jadi sekarang ada 22 GTO, 17 berfungsi dengan tanggal 7 dan tanggal 10 seluruh GTO berfungsi, jadi kembali normal. Itu dia kalau kita mengacu tadi kepada kerugian yang terjadi kalau dilihat dari Pemprov DKI Jakarta saja perhitungan hingga saat ini hanya untuk kerusakan halte, kemudian infrastruktur, MRT dan lain-lain ini sudah 80 miliar lebih, belum memperhitungkan kota ataupun provinsi lain-lainnya. Ini jadi hal yang cukup disayangkan juga ya, kemarin ada bukan pengalihan isu ya, kita sebut apa ya, jadi masyarakat agak teralihkan. Awalnya demonya mau ke DPR tapi jadi jadi ricuh kemana-mana, bahkan warga serang warga, pajak rakyat yang ditujukan untuk infrastruktur, jadi sekarang kayak masyarakat akhirnya bayar 2 kali lipat juga gitu ya. Ya, karena memang satu hal yang juga tidak bisa kita lupakan dari aksi unjuk rasa kemarin adalah ada penumpang gelap gitu ya, di dalam itu yang kemudian menjadi provokator sehingga akhirnya massa yang awalnya memang hanya melakukan unjuk rasa tapi di tengah-tengah ada kemudian aksi bakar-bakaran, merusak fasilitas umum. Nah, ini yang kemudian menjadi satu PR juga, meskipun kita mendukung aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, tapi tentunya harus disadari ada oknum-oknum juga yang ikut serta dalam kegiatan tersebut sehingga akhirnya kerugian menjadi harus dirasakan juga oleh masyarakat. Tapi ya kita harapkan ke depannya tentunya apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat ini didengarkan oleh pemerintah ataupun pihak-pihak terkait. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa, pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan baru untuk menaikkan pajak pada tahun depan. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, informasi yang kami hadirkan usai jeda berikut ini.